Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah disampaikan ayat 30 sampai 31 dari surah Al-Mursalat, ya. Makin mendekati akhir dari surat ini, mudah-mudahan yang sudah disampaikan sudah mulai hafal, ya, semuanya. Ya, kalau enggak diulang di rumah ya enggak hafal-hafal. Diulang-ulang aja masih salah-salah kadang-kadang, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat yang berikut ini, yaitu dari ayat 30 yang kemarin, ya, yang dari ayat 29 dan seterusnya. Allah berbicara tentang keadaan di hari akhir di mana manusia sudah sampai di negeri akhirat, sudah sampai di Darul Akhirah, dan kita sedang menuju ke sana, ya, tapi lagi singgah sebentar. Singgahnya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Singgahnya ini kelihatannya lama, tapi enggak lama sebetulnya. Setelah kita nanti sampai di alam kubur, kita ternyata di sana merasakan ternyata hidup kita yang 100 tahun itu di dunia ini tidak lama. Nanti kita dapatkan ayatnya. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur wailun yawma idzin lil mukadzibin hadza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadhirun wailun yawma idzin lil mukadzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ya, segini saja yang saya sampaikan ini tadi saya bacakan. Coba sudah saya hafalkan dalam sehari. Coba hari ini mulai dihafal, besok pagi sudah hafal. Bacanya dulu hafal. Terus setelah hafal bacaannya mulai menghafal maknanya. Ya, maknanya seperti yang kemarin sudah disampaikan sebagian dari ayat-ayat yang tadi dibaca. Allah berfirman, Intaliku, pergilah kalian, berangkatlah kalian.
Pergilah kalian, berangkatlah kalian. Kemana? Ila ke ma apa yang kuntum kalian adalah kalian waktu di dunia. Kuntum waktu kalian berada. Waktu kalian berada. Ini kuntum ini apa namanya? Fi'il madhi. Jadi waktu kalian berada di dunia dulu, fit dunia, tafsirnya kemana kita fit dunia. Bihi kepadanya, kepada ma ini tadi, tukadzibun kalian mendustakan. Nah dulu kalian enggak percaya sama Al-Quran, toh, bahwa kalau Al-Quran sudah mengajarkan kalau kamu enggak mau beriman, kamu mendustakan Al-Quran, kamu masuk ke dalam neraka wail. Enggak percaya kan? Nah pergianmu ke sana sekarang, berangkat sana. Intaliku berangkatlah kalian ila ke zillin satu naungan yang mempunyai salasi 3 syu'ab cabang. Pergilah kalian ke suatu naungan sana, tuh ada naungan tuh lihat tuh. Naungan, betul-betul naungan. Ya, yang bercabang 3. Tapi naungan itu la dhalilin, naungan itu tidak menaungi, la dhalilin. Naungan yang tidak menaungi. Maksudnya naungan itu bisa menaungi. Tapi ini tidak. Wala yughni dan tidak akan menolong, apa namanya? Tidak akan menyelamatkan, menolong itu. Minal lahab dari nyala api neraka. Terus setelah Allah bicara tentang nyala api neraka yang tidak bisa dihalangi atau terhalang oleh apapun, tidak ada yang bisa menghalangi api neraka kalau dia mau membakar sesuatu. Semua yang dilewati hancur. Tuh. Allah berbicara tentang api neraka ini. Innaha sesungguhnya dia ini kembalinya ke ini Al-Lahab ini atau kembalinya ke Al-Lahab yang paling dekat ini ya. Innaha sesungguhnya dia. Sebentar kita lihat dulu. Jangan sampai salah aku nanti. Ayat berapa tadi Pak? Innaha sesungguhnya dia. Dia ini apa? Ha ini apa? Ini tafsir bagus ini. Saya sudah beli kitabnya. Ada. Alhamdulillah. Ha ini yakni jahannam. Anha ini kan dhamir mu'annas. Kata ganti untuk kata benda perempuan. Innaha sesungguhnya dia apa? Jahannam, neraka jahannam itu. Tarmi dari kata Roma yarma ya. Kalau laki-laki fi'il mudhari'nya yarmia atau yarma ya. Aku ini bukan ahli shorof sih. Jadi selalu nyontek terus. Ini dari apa namanya? Fi'il madhi Roma. Jadi termasuk fi'il mu'tal ya, bukan fi'il sahih. Fi'il mu'tal. Wih, kok lelet ini. Astagfirullah. Kenapa lelet ini? Oh, di sini ada Roma, Yarmi. Ibu
bukan yarmia, yarmi. Fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya roma. Nanti dalam Al-Qur'an juga ada kata-kata roma, artinya melempar. Ya. Nih, terus kalau pelakunya, fa'ilnya itu hiya, maka tarmi berubah, yarmi berubah menjadi tarmi. Innaha, sesungguhnya dia neraka jahanam itu tarmi, dia melemparkan apinya. Bisharorin, dia melemparkan bisharorin, bunga api. Ini biziyadah. Jadi kalau guru nahwu saya, ini jangan diterjemahkan. Akhi, jangan menerjemahkan ini. Aku sering ditegur sama guru-guru nahwuku. Karena apa? Nah, dulu waktu kita ngaji sama guru saya ini diartikan ya. Kata demi kata ini ada artinya nih. Tarmi, dia melemparkan neraka, melemparkan bi dengan syarorin, bunga api. Karena ini binya bijadah ya dianggap enggak ada. Padahal ada loh. Tapi dianggap enggak ada. Ini kalau saudara belajar ilmu qiraat yang dari Profesor Ahmad Fatoni, ada ilmu baru lagi yang saya baru ya sudah tahu, sebenarnya baru nyadari, baru ngeh. Oh iya ya, selama ini enggak pernah merhatiin sampai segitunya. Beliau profesor soalnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada rosem tulisan yang tidak dibaca. Tulisannya ada tapi tidak dibaca. Tapi ada juga yang tulisannya tidak ada tapi dibaca. Nah, bingung tuh sampean? Nah, ya nanti kalau sudah sampai ilmunya sampai di sana ya. Ini tulisannya ada, dibaca tapi tidak bisa dimaknai menurut ilmu bahasa karena ini tidak mengandung makna. Nah, padahal ini huruf ma'ani, ini bukan huruf hijai, bukan huruf hijaiyah, bukan huruf hijai, bukan huruf mabani, tapi huruf ma'ani, huruf yang bermakna. Makanya guruku tetap mengajarinya bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada, itu loh. Bi dengan ka seperti selari aku san. Ya. Innaha, sesungguhnya dia neraka jahanam tarmi, dia melemparkan bisharorin, bunga api. Bisharorin, saror, apa itu saror? Wa huwa, dan dia saror itu adalah ma tatoyaro minan nar. Bunga api tadi adalah ma, sesuatu yang tatoyaro, terbang, minan nar, dari api. Sesuatu yang terbang dari api itu saror namanya. Ya biasanya terjemahan dalam bahasa kita bunga api. Jadi kalau api menyala itu kan dia keluar dari api itu percikan-percikan itu loh Pak. Nah gitu loh, itu saror. Nah, Allah bilang innaha tarmi bisharorin. Nah, bisharorin, kata saror ini wahiduha, bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya syarorotun. Kalau satu saroroh, kalau jamak syaror. Nih isim jamaknya saror. Jadi bunga apinya banyak. Tarmi, api neraka jahanam itu melemparkan bunga api kal kausar, yang besarnya seperti istana. Bayangkan Pak, ngeri apa enggak itu? Kalau bunga api sampean nanti sebentar lagi kita masak sate. Insya Allah kalau kita masih menjumpai Idul Adha, insya Allah saya ada di sini Pak Amir. Jadi Pak Amir boleh ke tempat lain, ngimami tempat lain. Tapi habis ngimami tempat lain balik sini lagi Pak Amir. Ya, insya Allah. Jadi kita masak sate dulu Pak. Pagi-pagi bicara sate lagi itu. Malam-malam mestinya bicara sate ya pagi. Itu kita masukkan potongan-potongan daging kambing itu atau sapi yang
sudah dipotong-potong dimasukkan dalam tusukannya itu, begitu dimasukkan itu kan terbakar. Nah, waktu kita pengen apinya kok kecil kan, kita kasih kipas gitu ya. Kalau enggak mau kipas pakai wire, paman pemalas ya. Kalau orang-orang itu zaman dulu enggak ada pakai kipas angin, pakai begini terus tukang sate itu. Ya, itu ditipasnya begini kan, itu ada percikan bunga api, tahu kan? Nah itu gedenya sebesar istana. Coba bayangkan itu. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Apa itu al-qasr? Wa huwal al-bina, dan dia itu adalah bangunan al-azim. Qasr itu bangunan yang besar. Itu kata Imam Al-Baghawi. Qala Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan yakni al-husun. Al-qasr itu benteng-bentengnya istana. Istana dengan bentengnya, besarnya segitu itu. Ya. Terus waqala Abdurrahman bin Abbas, sedangkan ahli tafsir Abdurrahman bin Abbas dia mengatakan an qauli tentang firman Allah innaha tarmi bisarin kal qasr, kata beliau hiya al-khasab. Al-qasr kal qasr itu adalah kal khasab, seperti kayu bakar. Tapi al-idham yang besar-besar, al-muqatta'ah yang terpotong-potong. Seperti kayu bakar yang besar-besar yang sudah terpotong-potong. Pokoknya enggak bisa membayangkan itu. Paling kecil sebesar kayu bakar, paling enggak sebesar istana. Mungkin sebesar istana presiden itu mungkin. Yang sedang akan jadi rebutan tinggal di situ. Enak. Yang rebutan itu akan menyesal di hari kiamat nanti. Semua yang rebutan jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, di akhirat menyesal semua. Kenapa dulu aku ikut pilkada, udah enggak menang, duitnya habis, enggak jadi. Berkali-kali mencalon enggak dapat. Nah, salahmu sendiri, siapa suruh? Ya, udah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu, seolah-olah dia yakni raddal kinayati ilal lafzi. Allah mengembalikan kiasan ini kepada lafal yang di depan tadi. Ka'annahu, seolah-olah bunga api tadi itu jimalatun, seperti onta-onta. Jadi sudah tarmi bisarorin kal qasr, Allah bilang begitu. Innaha, sesungguhnya dia neraka jahanam itu tarmi, melemparkan bisarorin bunga api kal qasr, sebesar istana atau sebesar bangunan yang besar. Ya, terus ka'annahu, seolah-olah dia seolah-olah yang dilemparkan dari api neraka itu jimalatun, onta-onta. Nah, di sini dikatakan qiraah Hamzah wal Kisai. Nah, ini nanti nama-nama ini nanti dipelajari dalam ilmu qiraah ini. Qiraahnya Hamzah, qiraahnya Al-Kisai. Imam Al-Kisai Hamzah ini dia membaca Hafs, dan Imam Hafs membacanya jimalatun, begitu ya. Ka'annahu jimalatun. Jimalatun ini berasal dari alal jam'i, berasal dari kata jamak al-jamal. Kalau satu al-jamal, onta satu. Kalau banyak jimalatun. Ya. Jadi ini termasuk jimalatun, termasuk isim jamak taksir ya. Kami jamak taksir ada 12 macam bentukannya, terbagi 3. 12 macam apa? Ora usah tak terangke, enggak usah saya jelaskan, sampean pasti bingung kok. Sudah. Aku aja ngapalkan pusing kok. Lebih mudah ilmu anatomi daripada ilmu bahasa Arab ya. Masyaallah, bahasa Arab luar biasa memang. Ya, jadi ya, seolah-olah bunga api itu seperti onta-onta yang mislu hajarin wa hijarun. Kata-kata jimalatun itu adalah bentuk kata
jamak dari al-jamal. Mislu, contoh lainnya misalnya sama dengan dalam bahasa Arab ada kata hajar. Di sini jimalatun. Hajar, kata-kata hajar itu juga bentuk jamak yang artinya batu-batu. Kalau satu batu hijaroh. Itu hajar dan hijaroh ini sama. Wa qara'a Ya'qub. Nah, qiraahnya Ya'qub itu membacanya bidammil jim bila alif. Jadi ini jimnya bukan di kasroh tapi di dhammah. Ka'an bila alif dengan tanpa alif. Jadi membacanya alifnya ini enggak ada. Jadi bacanya jumalatun gitu bacanya. Qiraahnya Ya'qub. Siapa itu Ya'qub itu ahli qiraah situ. Enggak usah terangkan, aku juga enggak ngerti dia hidup tahun berapa. Cuma namanya terkenal. Kalau saudara belajar ilmu qiraah, Ustaz Ahmadi itu, Ustaz Ahmadi itu pinter loh. Sampean ini dikasih guru pinter malah disia-siakan. Pergi akhirnya beliau. Dia itu pinter ilmu qiraah itu. Enggak ada yang nandingi di sini. Aku aja salut sama dia kok. Aku hormat sama beliau itu. Tanya Bu Aminah tuh, mana Bu Aminah? Ya, Bu Aminah belajar kan? Susah kan ilmu qiraah? Ternyata tidak sederhana yang kita sudah kenal selama ini. Ada kitab tajwid yang atfal itu judulnya itu. Saya juga punya kitabnya itu. Itu kitab tajwid itu anak-anak untuk TK kata profesor tadi. Ya Allah, sementara teman-teman dari Salafi itu bangga banget ngajarin itu. Padahal itu ilmu qiraah untuk anak-anak tingkat dasar itu. Kalau bahasa Inggris itu tingkat apa Pak? Elementary ya, elementary, terus intermediate, terus advance gitu ya. Mestinya kita sudah tua-tua gini bahasa yang tingkat advance itu. Tapi kita yang elementary aja nggak menguasai. Itu tajwid itu yang tajwid yang banyak dicetak orang itu. Ya, itu tingkat dasar itu. Taman kanak-kanak itu yang belajar itu. Kalau sudah dewasa gini yang tingkat advance atau paling minimal yang elementary intermediate. Tapi ya sudah enggak apa-apa lah, pokoknya bisa baca itu aja wis lumayan daripada enggak bisa baca sama sekali. Ya. Nah, jadi Ya'qub membacanya bidomil jim bila alif. Jadi jumalatun gitu, bukan jimalatun tapi jumalatun sofer. Aroda yang Allah maksudkan adalah al-asya. Jumalah itulah al-asya, al-idham, sesuatu yang besar. Al-majmu'ah yang terkumpul yang banyak. Wa qara al-akharun dan ahli qiraah yang lainnya membacanya panjang. Jadi ada 3 qiraah. Ada dibaca jimalatun kal qasar. Ada yang baca jumalatun kal qasar. Ada lagi yang membaca jimalatun kal qasar. Jadi kalau saudara ketika baca, orang bacanya aneh gitu ya. Bukan wadduha, tapi wadduhe, walaili idza saje. Itu qiraah itu ada, dibenarkan itu. Cuma kita enggak pernah belajar, jadi asing. Jangan disalahkan, itu benar bacaan gitu. Ya, kita biasa bacanya kita bacaan hafaz ya, kita di sini kan. Yang bacaan waros lain lagi nanti. Ya. Jangan belajar waros orang hafaz masih salah-salah kok. Bacaan yang terkenal di tanah air kita yang sudah terbiasa sehari-hari sejak kecil sampai kita tua bisa mendengarkan bacaan seperti itu, tiba-tiba mau waros, ya enggak apa-apa kalau yang hafaz sudah menguasai. Tapi kalau belum enggak usah lah. Yang ada aja dipelajari ini. Ya. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah seperti onta-onta yang berwarna kuning ya. Jimalah dibaca yang korek yang lain baca bil alif wa kasril jim dengan menambahkan alif pada kata la, lalanya tambah alif wa kasril jim dan mengkasroh huruf jim sama dengan bacaan yang pertama. Alal jam'il jimal ini maksudnya juga sama. Atas pengertian jamaknya kata jimal. Kalau yang dibaca jimalatun tanpa alif itu jamal, jamak dari jamal.
Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa Sa'id bin Jubair dan muridnya Sa'id bin Jubair mengatakan, hiya jibalus sufun. Jimalatun itu bukan onta-onta tapi gunung-gunungnya, bukan gunung. Hibalus sufun, tali seperti tali tiang kapal itu loh. Tiang-tiang kapal. Kapal layar zaman dulu. Tiangnya kan gede-gede itu. Nah, yang yujma'u ba'dua ila ba'din dikumpulkan sebagainya kepada sebagian yang lain. Ya. Terus hatta yakunu ka ausatir rijal, sampai menjadi seperti ya apa namanya? Tengah-tengahnya badan seseorang. Ka'annahu jimalatu sufur. Nah, ini kan sufrun. Kalau kita wakafkan maka bunyi hidupnya ini dimatiin. Jadi enggak terdengar lagi kata-kata run, sufrun, enggak ada. Sufur. Ada yang membaca roknya kedengaran, ada yang membaca roknya enggak terlalu kedengaran. Dua-duanya boleh. Ya. Ka'annahu jimalatu sufur. Roknya tipis, enggak terlalu kedengaran. Ya. Sufrun ini jam'ul asfar, ini bentuk jamak dari kata al-asfar. Al-asfar itu artinya kuning. Nah, sufrun berarti kuning-kuning. Innaha tarmi bisarorin kal qasar. Sesungguhnya neraka jahanam itu melemparkan bunga api sebesar istana negara, gitu aja wis. Tambah bagus lagi artikannya gitu. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah seperti onta-onta yang kuning-kuning, yakni as-sufur atau al-asfar itu launan nar, warnanya api neraka. Api neraka itu warnanya kuning juga. Tapi panasnya 70 kali panasnya api punya kita di rumah itu. 70 kali lipat. Ya. Wakila dan dikatakan menurut ahli tafsir yang lain, as-sufru, kata-kata as-sufru itu maknahu as-sud. Maknanya adalah hitam. Li'annahu karena ja'a sudah datang fil hadis dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna sarara nari jahannam, sesungguhnya bunga api neraka jahanam aswadu, hitam kalkir, seperti daki-daki percikan api yang orang pandai besi atau orang bakar sesuatu terus keluar kehitam-hitaman dari situ, dari api. Nah, itu api neraka jahanam itu kayak begitu. Ini menurut hadis. Ya. Wal Arab, sedangkan orang Arab tusami biasa memberi nama suda, kata hitam, sudal ibil, onta hitam dengan sebutan sufron atau sofron. Ya, jadi ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah dia api neraka, bebunga api neraka tadi seperti onta-onta yang kuning yang dilemparkan keluar gitu. Ya. Ka'annahu jimalatun sufur wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Ini sudah berkali-kali ini kita melewati kata-kata ini, harus sudah hafal. Wailun artinya celaka, kecelakaan. Itu menurut bahasa sebagian. Menurut tafsir wailun itu neraka, nama neraka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tuh. Atau wailul likulli humazatil lumazah. Itu wailun itu nama jurang yang ada di neraka sana. Nama suatu tempat yang ada di neraka. Jadi di neraka juga ada tempat-tempat yang punya nama. Sama seperti di dunia ini ada tempat-tempat yang ada namanya. Ada namanya Sembuluh, Danau Sembuluh,
Terus ini aku dapat pasien dari mana Bu? Dari Sembuluh. Waduh, jauh. Dari mana? Dari Simpang Bangkal. Dari mana? Dari Sangai. Dari mana? Dari Tangar. Wah, aku belum pernah sampai Tangar. Dari mana? Dari Tualan Hulu. Waduh, Tualan Hulu ngendi meneh. Ya, belum pernah saya kemana-mana. Ya, nanti kalau Pak ini jadi anggota dewan ini, sebelahnya Pak Agus nih. Nah, ya piknik dia ke sudut kecamatan nanti dia. Jadi Allah bercerita bahwa wailu yauma idzil lil mukadzibin, neraka wail atau kecelakaanlah yauma idzin di hari itu bagi al mukadzibin, mereka yang mendustakan. Terus ayat yang ke-35, hadza yaumul yantikun, inilah hari yang tidak lagi mereka akan bisa berbicara. Di hari kiamat nanti mulut dikunci Pak, seperti yang dalam surat Yasin yang kalau nggak salah kapan tuh Pak Haji Wahid membaca ayatnya itu? Hari Jumat Pak ya? Hah? Surat ayat 65 Pak ya. Nah tuh Pak Haji Amli aja hafal kok. Oh, diam-diam dia hafal loh Pak. Oh, jangan nyepelekan Pak. Jangan nyepelekan Pak Haji Amli loh. Loh ini mana Pak Amli tadi? Surat Yasin ayat 65 Pak ya. Oh, aku aja nggak hafal ayatnya tuh. Pak Haji Amli hafal kan. Oh, beliau diam-diam itu ada kelebihannya. Ya. Di samping ada kekurangannya, ada kelebihannya. Loh ini, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh, Masya Allah. Ngeri Pak ini Pak. Ini di surat Yasin ini Allah berbicara mulai ayat 61 ini. Ini bagus ini. Dari ayat ini omongannya misalnya dari ayat ini. Nah, ayat 55. Surat Yasin 55 ini dulu sudah pernah kita sampaikan juga ini surat ini secara garis besar. Kita bicara sedikit tentang hampir habis waktunya. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Oh ini Pak. Sesungguhnya ashabal jannah, penghuni surga al yauma pada hari itu, pada hari di akhirat nanti, fi syughulin dalam kesibukan, fakihun bersenang-senang. Sibuk bersenang-senang tuh kita jangan di dunia ini Pak. Nanti di jannah sana. Di sini kita sibuk beramal, sibuk bekerja, cari nafkah, cari duit sibuk boleh. Itu ibadah itu, cari duit itu. Sibuk mengurusi anak, itu ibadah. Sibuk mengurusi suami, sibuk mengurusi istri yang lagi sakit misalnya. Allah masfi ajah sumiani. Ya. Jadi sesungguhnya penghuni surga nanti mereka di dalam surga, di dalam kesibukan bersenang-senang, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Jadi penghuni surga bersama istrinya, suami istri, fi dhilalin, di dalam naungan. Ada naungan juga untuk mereka. Alal araik, di atas tempat-tempat duduk, di atas sofa-sofa. Muttaqiun, mereka bersandar, duduk bersantai di sofa. Sofanya enak Pak. Sofa itu harganya, tanya Bu Haji Wahid itu yang jualan sofa itu, ada yang murah ada yang mahal. Aku pernah lihat sofa ini bagus benar ya. Tanya berapa ini harganya? 30 juta. 30 juta ada ya Bu Wahidnya? Bu Wahid ada ya? 30 juta. Ada lagi yang lebih mahal lagi, 60 juta Pak. Astagfirullahaladzim. Ya enggak cukup, rumahku di Solo Baru kecil kok itu. Itu rumah mini kok itu. Seperti Bunda yang mini itu. Bunda kan mini ya toh. Beda sama Bu Amalia, Bulia mana Bulia?
Itu kan enggak mini itu. Kalau bundaku itu mini, kecil. Tapi Masya Allah, kan enggak bisa sebaik dia, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi apa namanya? Orang mau beli perabot kan lihat-lihat rumahnya dulu. Ini umur perabot ini, walaupun aku bisa beli, tapi di rumahku penuh itu separuh rumah sudah. Besar sekali. Ini tuh rumah ganal kayak rumah Pak Haji Ujang. Mana Pak Haji Ujang? Mana Pak Haji Ujang? Nah, itu taruh di rumah Sidin cocok itu. Atau taruh di rumahnya Bu Haji Joni. Nah, itu kanal itu enggak apa-apa itu. Rumahku kecil kok. Nanti kalau sampai Solo saya tunjukin rumahku itu. Kecil rumahnya. Tapi senang aku tinggal di situ. Di belakangnya sawah-sawah, masih ada sawah-sawah hijau-hijau gitu ya. Di belakang lagi mall. Hartono Mall. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihah. Untuk mereka penghuni surga dengan pasangannya sambil duduk-duduk makan-makan bersenang-senang di dalam sana, faqihatun ada buah-buahan, walahum dan untuk mereka mayadda'un tersedia apa saja yang mereka minta. Jadi mereka minta apa aja ada di sana. Enggak ada barang yang mereka minta enggak ada tuh enggak ada ceritanya. Saya kepingin ayam goreng, ayam kampung goreng, habis, nggak ada kata-kata habis. Tuh. Ada, gitu. Kalau di sini kan aku sering mau beli ayam goreng, habis, nggak ada ayam kampung, adanya ayam ras, nggak jadi beli. Tuh. Di sana kamu kepingin ayam kampung goreng, tinggal ngomong aja, nggak usah nunggu lama, nggak usah nunggu Mbak. Kalau aku nggak usah nunggu Mbak Yayan belanja ke pasar, diolah dulu nggak usah, langsung ada di situ ayam goreng kampung, nih, gitu langsung. Sambel pakai sambel nih langsung, nggak usah nunggu buahin nyambel sudah kelawasan. Nah, itu Masya Allah ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamatlah perkataan dari Allah Tuhan Rahimin yang Maha Penyayang. Terus Allah berfirman kepada orang-orang yang berdosa. Kalau orang surga dipamerkan oleh Allah, nanti mereka akan begini. Sebaliknya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan pergilah dan bertebaranlah hari ini kalian semua wahai orang-orang yang berdosa. Ayo kalian semua pergi semua sana. Wamtazul itu diartikan apa Pak kalau diterjemah itu? Apa? Berpisahlah hari ini. Ya, kalau orang surga dengan suami istrinya dipertemukan, masuk bareng-bareng. Kalau orang neraka dipisah. Suami istri nggak boleh gandengan, pisah gitu. Enak aja mau sama pegang-pegangan lagi. Nggak ada pegang-pegangan sini. Kamu pergi sana masuk neraka, kamu sebelah sana gitu. Itu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kalian hai orang-orang yang berdosa pada hari ini. Alam ahad ilaikum, bukankah aku sudah menjanjikan kepada kalian, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, Allah ta'budus syaitan, bahwa janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dulu sudah aku kasih tahu jangan nyembah setan, kalian malah nyembah setan. Ya. Wa anibuduni, dan bukankah aku dulu sudah menyuruh supaya kalian menyembah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Hidup menyembah mengabdi kepada Allah itulah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, walaqad dan sungguh-sungguh setan itu adalla telah menyesatkan minkum kalian, jibillan katsira banyak umat yang banyak. Afalam takunu taqilun, adakah maka kalian tidaklah mengerti? Mengapa kalian tidak mengerti? Lalu Allah bilang, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang kalian dulu waktu di dunia kalian telah diancam dengan neraka jahanam tapi enggak percaya.
Islauhal yaum, masuklah sekarang kalian di hari ini, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian dulu waktu di dunia takfurun, kalian kafir. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami akan mengunci atas mulut-mulut kalian. Tidak bisa ngomong nanti kita. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan berbicara sebagai saksi kaki-kaki mereka. Kaki dan tangan kita akan bicara. Tangan yang berbuat dosa, kaki yang membawa badan ini untuk berbuat dosa. Kakinya akan jadi saksi. Saya saksinya, ya Allah, benar nih, tangannya orang ini dulu sudah pernah mencuri. Tanda tangan korupsi 349 triliun. Ini tangannya ini. Tuh. Yang akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan sebab adalah mereka waktu di dunia mereka mengusahakan, karena usaha mereka yang kafir, usaha yang membawa mereka kepada kekafiran. Nah, kembali ke surat ini tadi ya, di surat yang barusan kita sedang bicarakan. Nah, tadi ini. Nah, ini hadza yaumul la yantikun, inilah hari di mana mereka tidak bisa berbicara, yaitu fil qiyamati, pada hari kiamat. Li'anna fiha, karena sesungguhnya di sana, di akhirat sana, mawakif, ada tempat-tempat berhenti. Fa fi ba'diha, maka pada sebagian tempat yang ada di akhirat sana, yahtasimun, ada waktunya mereka nanti akan berdebat. Dua orang didatangkan, ayo, kenapa kamu berbuat begini? Ya Allah, saya membunuh orang karena dia ini, dia yang nyuruh. Dipanggil orangnya sini, kamu sini. Nah, kamu benar dulu menyuruh orang ini membunuh? Enggak ya Allah, aku enggak nyuruh dia. Bantah, saling berbantah-bantah. Ada waktunya mereka saling berbantah-bantah. Wa yatakallamuna, dan mereka berbicara. Wa fi ba'diha, dan pada sebagiannya, pada sebagian tempat yang ada di sana, yuhtamu, akan dikunci ala afahim, pada mulut-mulut mereka, fala yantikun, lalu mereka tidak bisa ngomong. Mereka tidak bisa ngomong lagi, sudah enggak ada lagi bisa ngomong. Ya. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, wala yu'dzanu, dan tidak akan mereka diberi izin, lahum, kepada mereka, faya'tadirun, lalu mereka membuat alasan, mereka beralasan. Gak ada diizinkan tuh beralasan, untuk berargumen lagi gak ada, karena sudah semua terbukti. Mereka gak bisa ngeyel lagi. Videonya ada kok. Video kita tuh ada loh di tangan malaikat. Nanti di sana diputar loh, Pak. Ngeri, Pak. Takut. Makanya kita berdoa. Tuh. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, tutupilah dosa-dosa kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik-baik. Itu 10 ayat terakhir surat Al-Imran tuh. Di sana ada doa itu. Dan Nabi baca itu setiap hari. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka. Beliau aja masih membaca itu setiap hari. Nah, kita kadang lupa. Tuh, Masya Allah. Sudah sampai saja dulu. Aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.